Shalom, selamat pagi saudara kasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan keadilan Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa bangsa Israel meminta dan merampasi barang-barang dari orang Mesir. Barang-barang yang mereka ambil itu seperti emas, perak, dan pakaian. Sekilas tindakan orang Israel ini seolah-olah seperti hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Namun, jika kita melihat di dalam bahasa aslinya, maka kata kerja meminta adalah sya'al, yang berarti memohon atau menuntut hak. Kemudian kata merampasi atau nasal berarti mengambil kembali. Kedua kata ini mengindikasikan bahwa tindakan orang Israel itu bukanlah pencurian, perampokan atau tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Orang Mesir terpaksa menyerahkan hak dari orang-orang Israel selama menjadi budak karena mereka ingin agar mereka segera pergi. Mereka juga tidak ingin ada lagi malapetaka yang menimpa mereka. Selama perbudakan di Mesir, bangsa Israel telah dirampas haknya, baik itu tenaganya, kebebasan, bahkan martabat mereka sebagai manusia. Namun Tuhan sebagai hakim yang adil tidak tinggal diam melihat keadaan ini. Melalui peristiwa dalam ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan memulihkan bahkan mengganti kerugian mereka dengan berlimpah. Barang-barang yang diberikan oleh orang Mesir merupakan bukti dari keadilan Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengabaikan penderitaan umatnya. Dia mampu menunjukkan keadilannya dengan berbagai cara yang tidak terduga. Saudara, situasi yang dialami oleh orang Israel juga terkadang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita mengalami ketidakadilan atau terpaksa kehilangan hak kita. Misalnya kita diperlakukan tidak adil di tempat kerja karena iman kita, kehilangan kesempatan karena berusaha jujur, atau mengalami diskriminasi sosial karena memegang nilai-nilai kebenaran. Namun seperti yang dialami oleh orang Israel, maka marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan dapat menggunakan berbagai cara yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita untuk menegakkan keadilannya. Mari kita tetap percaya sebab Tuhan melihat dan akan bertindak tepat pada waktunya. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini kita sedang berada dalam situasi di mana hak saudara dirampas atau diperlakukan tidak adil karena iman saudara kepada Kristus? Apakah dalam situasi tersebut saudara tetap mempercayai keadilan Tuhan? Mari renungkan bagaimana saudara merespon keadaan tersebut. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk tetap percaya kepada keadilan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menganugerahkan kekuatan agar kita tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan pada setiap kami pada pagi hari ini. Untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk kembali berhubungan dengan Tuhan melalui ayat bacaan yang kami baca hari ini. Merenungkannya juga Tuhan. Biarlah melalui renungan hari ini kehidupan kami semakin diubahkan.
Dan ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami karena iman kami kepadamu, ajarlah kami untuk tetap kami memegang iman kami kepadamu, kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan, sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi itu tidak memudarkan iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, memampukan kami, membimbing kami untuk dapat terus memegang iman kepada Tuhan dengan terus menerus meskipun dalam keadaan yang sulit yang harus kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh hal yang kami lakukan hari ini hanya ke dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.